Pernahkah Anda membayangkan sebuah rumah mungil di tengah kota di atas lahan selebar hanya 3 meter, namun mampu memberikan kenyamanan, privasi, dan bahkan 3 kamar tidur? Kedengarannya seperti tantangan arsitektur yang mustahil. Tapi justru disinilah letak keunikannya. Bagaimana jika keterbatasan lahan bukan menjadi penghalang, melainkan menjadi sumber inspirasi? Kali ini kami ingin menunjukkan pada Anda bahwa rumah mungil bisa tetap terasa luas, terang, dan mengalir. Bahkan dengan tata letak yang tepat, rumah ini bukan hanya cukup untuk ditinggali, tapi layak untuk dinikmati. Bersiaplah karena dalam video ini Anda akan diajak menyusuri setiap sudut rumah mungil berukuran 3 dikali 9 meter, yang berdiri dengan anggun di atas lahan 3 dikali 15 meter. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, mari kita bayangkan dulu. Bagaimana rasanya tinggal di rumah selebar hanya 3 meter? Mungkinkah ada cukup cahaya? Lalu bagaimana dengan sirkulasi udaranya? Apakah setiap ruang bisa punya fungsi maksimal tanpa terasa sesak? Dan yang paling menantang, bagaimana bisa membuat 3 kamar tidur tanpa mengorbankan kenyamanan ruang lain seperti ruang keluarga, dapur, bahkan taman? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi dasar kami merancang rumah ini. Sebuah hunian yang bukan hanya soal cukup, tapi soal efisien. Jadi, jika Anda punya lahan 3 dikali 15 meter atau bahkan lebih kecil, video ini mungkin akan membuka mata Anda bahwa dengan pendekatan yang tepat, rumah kecil bisa menjadi tempat tinggal yang luar biasa. Siapkah Anda menyaksikan transformasi ruang mungil menjadi hunian ideal? Mari kita mulai dari bagian paling depan, yaitu fasad rumah ini. Dari luar, rumah ini mungkin tampak sederhana, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Desain fasadnya tidak mencoba untuk mencolok, melainkan menampilkan karakter yang tenang, dewasa, dan tetap modern. Fasad rumah ini didominasi oleh material yang kini sedang banyak digemari karena tampilannya yang hangat namun tetap rapi, yaitu Conwood. Material berbasis semen ini memberikan kesan alami seperti kayu, tapi jauh lebih tahan terhadap cuaca dan rayap. Kami memadukan Conwood ini dengan warna abu tua sebagai warna dasar di dinding, yang memberikan kesan elegan dan maskulin. Kemudian, untuk menjaga keseimbangan dan ritme visual, kami menambahkan aksen garis putih yang tipis dan bersih. Garis ini tidak hanya berfungsi sebagai ornamen, tapi juga mempertegas bentuk-bentuk bidang di fasad agar tidak terlihat monoton. Lanjut ke bagian jendela. Di bagian depan rumah ini, kami menghadirkan bukan kaca besar yang memanjang secara vertikal. Bukan hanya untuk alasan estetika, tapi juga fungsional, agar cahaya alami bisa masuk lebih maksimal ke area dalam. Bukan kaca ini dibingkai dengan kusen aluminium berwarna hitam, yang membuat tampilannya tampak tegas dan modern. Garis tegas dari kusen ini menjadi kontras yang menarik dari tekstur Conwood dan warna abu di sekitarnya. Sementara itu, pintu utama rumah ini kami pilih dari material kayu solid. Pilihan ini bukan hanya memberikan sentuhan hangat pada fasad, tapi juga menjadi elemen yang memperkuat nuansa rumah bukan hanya sekedar bangunan. Di bagian atas, rumah ini menggunakan model atap pelana dengan kemiringan 40 derajat. Sudut ini kami pilih bukan hanya agar tampilannya proporsional dengan lebar rumah hanya 3 meter, tapi juga agar air hujan bisa mengalir lancar ke bawah tanpa risiko genangan. Untuk materialnya, kami gunakan atap metal yang ringan, tahan lama, dan mudah dalam perawatan. Lalu di kedua sisi atap ini, kami menyematkan talang air dari dak beton. Talang ini berfungsi menampung air hujan dan mengarahkannya ke titik drainase, sekaligus mempertegas garis horizontal bangunan ketika dilihat dari depan. Lalu bagaimana dengan area depannya? Nah, inilah salah satu nilai plus dari rumah ini. Dengan lahan sepanjang 15 meter, kami menyisakan area sebesar 3 dikali 4,5 meter di bagian paling depan sebagai halaman depan. Meski ukurannya tergolong mungil, halaman ini cukup untuk memarkirkan satu unit mobil. Sebuah solusi ideal untuk Anda yang tinggal di kota dengan lahan terbatas, tapi tetap membutuhkan area parkir pribadi. Tak hanya itu, halaman ini juga bisa difungsikan sebagai area hijau. Anda bisa meletakkan beberapa pot tanaman di salah satu sudut, atau bahkan menambahkan bangku kecil untuk duduk santai di sore hari. Nah, setelah kita bahas tampilan luarnya, bagaimana kalau sekarang kita masuk ke dalam rumah? Mari kita lihat bagaimana rumah mungil ini menyiasati ruang dalamnya agar tetap terasa lega, terang, dan tentu saja fungsional.
Memasuki bagian dalam rumah ini, kita langsung disambut oleh ruang multifungsi berukuran 3 dikali 4,5 meter. Ruang ini menjadi pusat aktivitas sehari-hari, karena disinilah semua bermula, mulai dari bersantai, memasak, hingga makan bersama keluarga. Tapi dengan ruang seluas itu, bagaimana bisa membuat semua fungsi tersebut tanpa terasa sesak? Disinilah perencanaan ruang menjadi kunci. Pertama, mari kita bahas ruang keluarga. Di area ini, kami menghadirkan sebuah sofa 4-seater yang tak hanya nyaman untuk diduduki, tapi juga maksimal secara fungsi. Di bagian bawahnya, terdapat storage tersembunyi yang bisa Anda gunakan untuk menyimpan bantal tambahan, selimut, atau mainan anak. Jadi, ruang tetap rapi tanpa banyak lemari tambahan. Tepat di depan sofa, terdapat sebuah coffee table mungil, cukup untuk menaruh buku, minuman hangat, atau cemilan saat menonton TV. Desainnya sederhana tapi fungsional. Lalu, menghadap sofa, kami pasang kabinet TV yang menyatu dengan rak buku di bagian atasnya. Ini menjadi elemen vertikal yang memaksimalkan tinggi ruangan. Bukan hanya mempercantik tampilan, tapi juga menjadi ruang penyimpanan tambahan. Ruang ini juga tak lupa kami lengkapi dengan bukaan jendela besar di salah satu dindingnya. Cahaya alami yang masuk dari jendela ini membuat ruangan terasa terang, hangat, dan lebih luas dari ukuran aslinya. Di siang hari, Anda bahkan hampir tak perlu menyalakan lampu. Lanjut kita ke sisi lainnya. Di dekat dapur, kami sediakan meja makan lipat berkapasitas 3 orang. Saat sedang tidak digunakan, meja ini bisa dilipat ke dinding, sehingga menyisakan ruang terbuka yang lebih luas. Begitu pula dengan kursinya. Kursi lipat ini bisa disimpan tanpa memakan banyak ruang. Praktis dan tentunya sangat cocok untuk rumah dengan lebar terbatas. Bersama ruang keluarga tadi, kombinasi ini menciptakan suasana rumah yang dinamis. Saat waktu santai, Anda bisa menggunakan sofa dengan duduk bersama keluarga. Saat makan malam, cukup buka meja makan dan jadilah suasana pun berubah. Kini, mari kita beralih ke area dapur. Di sini, kami hadirkan sebuah kitchen set berbentuk satu garis, lengkap dengan kompor 2 tungku, kitchen sink, dan cooker hood di atasnya. Meski mungil, semua peralatan inti dapur hadir di sini. Semua kabinet dapur dilengkapi dengan storage yang tertata rapi. Ada laci khusus untuk peralatan makan, rak bumbu, dan juga ruang penyimpanan di atas kepala untuk barang-barang yang lebih jarang dipakai. Sementara itu, di sisi seberangnya, terdapat kulkas dengan ukuran sedang. Dan tepat di atasnya, kami pasang microwave yang terintegrasi. Peletakan seperti ini kami pilih untuk menghemat ruang sekaligus menjaga alur kerja dapur agar tetap efisien. Anda mungkin bertanya, apakah semua ini tidak terasa sempit? Jawabannya ada pada cara penataan dan pemilihan furnitur. Kami memilih furnitur-furnitur yang berfungsi ganda, memanfaatkan area vertikal, dan menghindari penggunaan dinding penyekat yang bisa memotong aliran cahaya dan udara. Hasilnya, satu ruangan dengan 3 fungsi utama, yaitu duduk santai, memasak, dan makan bisa hadir bersama dalam harmoni. Tidak saling tumpang tindih, tidak terasa semrawut, dan yang paling penting, tetap nyaman. Dengan desain seperti ini, rumah kecil tidak lagi terasa sebagai kompromi, tapi justru menjadi pilihan yang bijak, efisien, hemat ruang, dan tetap memiliki jiwa. Sebelum kita naik ke lantai atas untuk melihat kamar tidur, ada satu sudut kecil yang tak boleh kita lewatkan begitu saja, yaitu ruang di bawah tangga. Seringkali, area di bawah tangga hanya dibiarkan kosong, gelap, dan tak terpakai. Tapi di rumah ini, kami percaya bahwa setiap sudut punya potensi, asal ditata dengan cermat dan fungsional. Maka dari itu, bagian bawah tangga kami sulap menjadi sebuah ruang cuci mungil yang tetap praktis dan nyaman digunakan. Di sudut ini, kami tempatkan satu unit mesin cuci dengan peletakan yang pas, tidak mengganggu sirkulasi ruang. Di area ini, kami pasang beberapa rak terbuka yang bisa digunakan untuk menyimpan sabun cuci, pelembut pakaian, serta beberapa tempat penyimpanan untuk alat-alat laundry. Desain rak ini terbuka dan simpel, sehingga memudahkan akses dan tidak membuat area terasa sempit. Meski luasnya terbatas, ruang ini tetap mampu menampung seluruh kebutuhan laundry keluarga kecil. Sebuah solusi sederhana tapi sangat fungsional, yang membuktikan bahwa dalam rumah mungil sekalipun, kenyamanan bisa tetap hadir tanpa harus mengorbankan ruang. Sebelah ruang bawah tangga, tersembunyi sebuah ruang penting lainnya, yaitu kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran 2 dikali 1,2 meter. Mungkin terdengar kecil, tapi percayalah,
Setiap sudutnya kami rancang agar berfungsi maksimal dan tetap nyaman digunakan. Masuk ke dalam, Anda akan menemukan wastafel minimalis dengan lemari penyimpanan di bagian bawahnya. Rak kecil ini cukup untuk menyimpan handuk, alat mandi cadangan, atau perlengkapan pribadi. Di atas wastafel, kami pasang cermin besar, bukan hanya untuk fungsi, tapi juga untuk memberikan ilusi ruang yang lebih luas. Tepat di sampingnya, terdapat toilet duduk dengan desain hemat ruang. Jarak antar elemen diatur agar tetap ergonomis, bahkan untuk pengguna dewasa. Sementara itu, di ujung ruangan, terdapat area shower yang dipisahkan secara visual, dengan lantai dibuat sedikit lebih rendah agar air tidak menggenang ke area lainnya. Selesai membahas ruang cuci dan kamar mandi, mari kita beranjak sedikit ke sisi lainnya. Di lantai satu ini, kami juga menyisipkan satu ruang privat yang cukup nyaman, yaitu kamar tidur berukuran 3 x 2,5 meter. Meski tidak luas, kamar ini berhasil memuat seluruh elemen penting yang dibutuhkan sebuah ruang istirahat. Kami tempatkan sebuah tempat tidur double size di sisi ruangan. Tapi bukan sembarang ranjang, tempat tidur ini dilengkapi dengan storage tersembunyi di bagian bawahnya. Tempat yang ideal untuk menyimpan spray cadangan, koper kecil, atau barang-barang pribadi. Di sisi kanan dan kirinya, kami siapkan rak kecil multifungsi. Ada yang digunakan untuk jam waker, ada pula yang diisi buku bacaan, serta pajangan boneka kecil yang memberikan kesan hangat dan personal. Di salah satu sisi kamar, kami letakkan lemari pakaian yang ramping namun tinggi agar bisa menampung banyak baju tanpa memakan banyak ruang. Dan tak lupa, ada juga meja belajar minimalis dengan rak gantung di atasnya. Cocok untuk belajar, bekerja, atau sekedar duduk membaca. Salah satu fitur terbaik dari kamar ini adalah kehadiran sebuah jendela kaca besar yang mengarah langsung ke halaman belakang. Jendela ini bukan hanya sumber cahaya alami, tapi juga menjadi akses langsung ke halaman belakang rumah. Taman mungil ini berukuran 3 x 1,5 meter. Kami isi taman ini dengan beberapa tanaman pot dan vegetasi rendah yang mudah dirawat. Cukup untuk menghadirkan kesegaran visual, sekaligus menyumbang sirkulasi udara alami ke seluruh rumah. Dengan kehadiran taman ini, kamar tidur di lantai 1 mendapatkan pencahayaan maksimal, serta sirkulasi udara yang segar sepanjang hari. Sekarang, mari kita naik ke lantai atas. Di sanalah letak 2 kamar tidur lainnya. Dan Anda akan terkejut bagaimana rumah selebar 3 meter bisa memuat semuanya tanpa terasa sempit. Tangga menuju lantai atas ini dirancang senyaman mungkin, meskipun rumahnya hanya selebar 3 meter. Dengan lebar 70 cm, serta perhitungan ergonomis dengan tinggi injakan 18 cm dan panjang langkah 27 cm, tangga ini cukup nyaman untuk dilalui setiap hari. Tidak terlalu curam, tidak pula terlalu landai. Dan sesampainya di lantai 2, kita langsung disambut oleh suasana yang tenang dan lebih privat. Lantai 2 ini memang kami dedikasikan sebagai ruang istirahat, tempat melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Kamar pertama yang akan kita bahas adalah kamar tidur utama. Dengan ukuran 3,5 x 3 meter, ruang ini terasa lega untuk rumah selebar 3 meter. Dan tentu saja kami manfaatkan secara maksimal untuk menghadirkan kenyamanan. Pusat ruangan diisi oleh ranjang queen size, yang dilengkapi storage besar di bagian bawahnya. Ideal untuk menyimpan spray cadangan, selimut hangat, atau bantal ekstra yang hanya digunakan saat tertentu. Tempat di samping tempat tidur, terdapat meja rias kecil dengan cermin gantung. Cukup untuk menyimpan perlengkapan harian seperti skincare, parfum, dan aksesoris. Tak jauh dari sana, berdiri lemari pakaian dengan desain minimalis. Lemari ini memanjang vertikal hingga plafon. Dengan finishing rapi, lemari ini tak hanya menambah fungsi, tapi juga menjaga estetika ruangan tetap bersih dan modern. Lalu, di sisi jendela, kami ciptakan ruang duduk kecil, sebuah tempat untuk membaca buku, atau sekedar menikmati pemandangan depan rumah. Dengan bantal lembut dan alas duduk kayu, tempat ini terasa seperti sudut personal yang hangat di tengah rumah yang mungil. Di sisi lainnya terdapat kamar tidur ketiga, dengan ukuran 3 x 2,5 meter. Sama persis dengan kamar yang ada di lantai 1, tapi bukan berarti ruang ini kalah menarik. Di dalamnya terdapat tempat tidur double size dengan storage di bagian bawahnya. Rak-rak kecil juga ditempatkan secara strategis untuk menaruh jam waker, koleksi buku, dan beberapa pajangan boneka atau dekorasi personal lainnya. Seluruh elemen ini membuat kamar terasa hangat, personal, dan tidak monoton. Tak lupa, lemari pakaian berdiri kokoh di sudut ruangan,
ditemani oleh meja belajar yang ramping dan serbaguna. Jendela besar yang mengarah langsung ke halaman belakang kembali menjadi kelebihan. Cahaya pagi masuk dengan hangat, dan udara mengalir bebas. Kamar ini pun tak hanya nyaman, tapi juga sehat. Sirkulasi udara dan cahaya adalah dua hal penting dalam rumah mungil, dan kami pastikan semua kamar memiliki akses terhadap keduanya. Dari lantai bawah hingga lantai atas, dari ruang publik hingga ruang privat, rumah ini kami rancang dengan satu prinsip. Setiap meter persegi harus fungsional dan menyenangkan. Dengan lebar hanya 3 meter dan panjang bangunan 9 meter, siapa sangka rumah ini bisa menampung 3 kamar tidur, ruang keluarga, dapur, taman, serta ruang penyimpanan dan laundry. Semua itu hadir tanpa membuat rumah terasa sempit atau penuh sesak. Kami percaya rumah kecil bukan berarti hidup terbatas. Justru di ruang-ruang kecil inilah muncul kehangatan, kedekatan, dan kenyamanan. Jika Anda merasa terinspirasi dari desain rumah mungil ini, atau mungkin sedang mencari referensi untuk hunian impian Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kami akan terus berbagi ide desain rumah kecil yang efisien, indah, dan tetap ramah di kantong. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.